Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Al-Quran yang dosennya diampuh oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPD. Juga saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Sebelum kita membahas karakteristik Al-Quran, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan sebagai pegangan mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang Al-Quran. Lalu, apa saja sih karakteristik Al-Quran itu? Simak videonya ya. Dr. Yusuf Qaradawi memaparkan beberapa karakteristik Al-Quran di dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafal maupun makna. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu al-jali, wahyu yang jelas, yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Jibril alaihi salam, untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang manusia, bukan melalui wahyu jalan yang lain seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa ataupun cara lainnya. Di antara karakteristik Al-Quran yang lainnya adalah ia adalah kitab suci yang terpelihara keasliannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin pemeliharaannya, serta tidak membebankan hal itu kepada seorang pun. Tidak seperti yang dilakukan kitab-kitab suci selainnya yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Adapun makna dipeliharanya Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya dari pemalsuan dan perubahan terhadap teks-teksnya, seperti yang terjadi terhadap Injil, Taurat, dan sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Di antara karakteristik Al-Quran yang lainnya adalah kemujizatannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bangsa Arab hanya menyebut-nyebut mukjizat itu saja, tidak yang lainnya. Meskipun dari beliau terjadi mukjizat yang lain yang tidak terbilang jumlahnya. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Al-Quran adalah kitab yang memberi penjelasan dan mudah dipahami. Tidak seperti kitab filsafat yang cenderung menggunakan simbol-simbol dan penjelasan yang sulit. Tidak pula seperti kitab sastra yang menggunakan perlambang-perlambang yang berlebihan untuk menyembunyikan substansi sehingga sulit dipahami oleh akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran agar makna-maknanya dapat ditangkap, hukum-hukumnya dapat dimengerti, rahasia-rahasianya dapat dipahami, serta ayat-ayatnya dapat ditadaburi. Yang kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Al-Quran adalah kitab agama yang menyeluruh, pokok agama dan ruh wujud Islam. Darinya disimpulkan konsep akidah Islam, tata cara beribadah, tuntunan akhlak, juga pokok-pokok legislasi dan hukum. Yang keenam adalah Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Makna Al-Quran sebagai kitab suci seluruh zaman adalah Al-Quran adalah kitab yang abadi, bukan kitab bagi suatu masa tertentu, kemudian habis masa berlakunya. Maksudnya, hukum-hukum Al-Quran, perintah dan larangannya tidak berlaku secara temporer pada suatu kurun waktu tertentu, kemudian habis masanya. Yang ketujuh, Al-Quran adalah kitab suci semua umat manusia.
Al-Quran bukanlah kitab yang ditujukan hanya pada suatu bangsa, sementara tidak kepada bangsa yang lain. Tidak juga untuk satu warna kulit manusia atau suatu wilayah tertentu. Tidak juga hanya bagi kalangan rasional dan tidak menyentuh kalangan emosional dan berdasarkan intuisi. Tidak juga hanya bagi rohaniawan, sementara tidak menyentuh bagi mereka yang materialis. Al-Quran adalah kitab bagi seluruh golongan. Nah, itu tadi 7 karakteristik Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton video saya. Bye-bye.